Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram, masih dalam kitab salat. Masih kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita akan melihat bahasan zikir sesudah salat. Yaitu kita melihat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis 55 atau 321 dari kitab Bulughul Maram. Al-Mughirah mengatakan bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin, bahwa Nabi SAW itu berkata di akhir setiap salatnya, yaitu salat yang wajib, yaitu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, ya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah itulah setiap kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang menentukan segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada yang menghalangi jika engkau itu memberi, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi jika engkau itu halangi, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, namun tidaklah bisa memberikan manfaat orang yang punya kekayaan minkal jaddu untuk mendatangkan kebaikan atau kemewahan. Muttafaqun alaih, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat dari hadis Mughirah bin Syu'bah, di sini dikatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan pada setiap dubur salat. Nah, dubur salat itu ada dua makna. Dubur salat itu ada dua makna. Ya, di sini disebut dubur salat. Ini ada dua makna, yaitu dubur, ya, makna yang pertama itu berarti ujung sesuatu, namun masih merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Ujung tapi masih merupakan bagian. Kalau kita katakan dubur solat dengan makna yang pertama, berarti masih bagian dari solat, ya, namun di bagian akhirnya, berarti di akhir solat sebelum salam. Kalau makna yang pertama berarti di akhir solat sebelum salam. Kemudian makna yang kedua, dubur solat itu maksudnya adalah yaitu setelah akhir. Setelah akhir dari sesuatu. Atau di luarnya, ya, atau di luarnya. Berarti di sini kalau dikatakan di akhir salat dan ini di luar salat, itu berarti sesudah salam. Dan di sini ada dua makna.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita ingin menentukan makna dari dua makna tadi, apakah dubur ini yang dimaksudkan makna pertama ataukah makna kedua, harus dilihat dari hadis yang lainnya, harus ada qarinah. Atau dari hadis tersebut sudah diterangkan atau diterangkan dalam hadis yang lainnya. Ternyata untuk bacaan ini ada dalam riwayat Muslim yang menyebutkan, ya, karena iza faragha minas shalah wa sallama, yaitu ketika Nabi SAW telah selesai sholat dan telah mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Berarti kita kembali dalam hadis Mughirah, makna dubur sholat itu apa kalau dalam hadis Mughirah? Setelah salam. Ya, jadi diberi catatan yang dimaksudkan dubur sholat dalam hadis Mughirah yang kita bahas adalah setelah salam. Nanti ada makna dubur sholat yang lainnya, bukan maknanya setelah salam namun sebelum salam. Nanti akan kita lihat dalam hadis berikutnya. Namun kalau kita lihat dari pengertian dubur sholat sendiri, ya, dubur sholat itu lebih dekat ke makna yang pertama, yaitu bagian dari sesuatu. Karena kalau kita katakan dubur hewan, ya, dubur hewan itu berarti masih bagian dari hewan tersebut, tidak di luarnya. Namun intinya tadi nanti dilihat manakah yang ditunjukkan dalam dalil. Kalau ada keterangan dari dalil katakan sesudah salam, berarti kita baca sesudah salam. Kalau ada dalil yang katakan dibaca sebelum salam, berarti kita baca sebelum salam. Ini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kita lihat sekarang faedah dari hadis ini. Sekarang ini bacaannya dibaca berapa kali terlebih dahulu? Kalau kita dilihat di sini bacaan ini cuma dibaca berapa kali? 1 kali. Tidak ada keterangan 2 atau 3, berarti dibaca 1 kali. Adapun riwayat yang menambahkan bacaan ini dibaca 3 kali, salah samarat, seperti dalam riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan seterusnya. Al-Hafiz Ibnu Rajab itu mengatakan hadzi ziyadah gharibah. Ibnu Rajab mengatakan tambahan ini gharib, asing, aneh. Jadi intinya cuma 1 kali baca saja. Nah, faedah yang bisa kita ambil yang pertama, zikir ini dibaca sesudah salam. Untuk sholat wajib. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan tidak disunahkan untuk sholat sunnah. Jadi sholat sunnah tidak baca zikir ini. Kenapa? Karena dalam hadis sudah dijelaskan, kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin, dibaca setiap akhir, yaitu setelah salam tadi kita jelaskan, untuk sholat wajib, maktubah, sholat wajib. Maka sholat sunnah tidak masuk. Saya mengatakan
ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan li'annahu law kana masyru'an la warada wa qad taqaddama lana iddatan marrat anna sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bi fi'lihi wa bi tarkihi. Kita lihat Syekh mengatakan seandainya itu disunahkan untuk sholat sunnah maka tentu ada dalilnya atau Nabi jelaskan di sini. Namun tidak dijelaskan, cuma dikatakan sholat wajib. Padahal telah lewat beberapa kali telah dijelaskan bahwasanya perbuatan Nabi itu kadang beliau itu lakukan, kadang sesuatu itu beliau tinggalkan. Dan di sini kalau beliau tinggalkan, dan itu menunjukkan bahwasanya dalam sholat sunnah tidak ada tuntunan ini. Jadi intinya bacaan tadi cuma untuk sholat wajib setelah selesai sholat wajib. Faedah yang lainnya, zikir tersebut berisi tauhid. Karena di dalamnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Karena di dalamnya berisi pengesahan Allah di dalam ibadah. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini berisi keimanan kepada takdir. Berisi keimanan kepada takdir. Yaitu pada kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi, mau dicegah sekalipun tidak bisa kalau engkau itu beri, dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau itu menghalanginya. Jika engkau sudah takdirkan itu tidak akan diberi. Maka ini menunjukkan setiap muslim wajib beriman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Kalau tidak Allah takdirkan berarti tidak akan terjadi. Walaupun ya seorang itu melakukan 1000 kali usaha sekalipun. Berarti kalau ini ada ketetapan tentang takdir, keimanan kepada takdir, berarti faedah yang berikutnya, setiap muslim harus bertawakal dalam meraih manfaat dan mencegah mudarat. Kemudian faedah yang terakhir yaitu pada kalimat ya wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, ya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, ya termasuk juga orang yang punya jad, yang punya kekayaan. Di sini menunjukkan ya faedah yang terakhir bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa mempengaruhi ketentuan Allah. Harta dan kekuasaan itu tidak bisa mempengaruhi ketentuan Allah. Jadi kalau ada yang ditakdirkan itu disiksa, walaupun dia punya harta yang melimpah, tidak bisa merubah ketentuan tersebut. Ataupun dalam hal-hal yang lainnya lagi. Yang ini demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Masih beberapa hadis berikutnya masih membicarakan tentang zikir atau bacaan di akhir sholat atau sesudah sholat. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang tanya? Ya.
bagaimana bedanya ya? Ya, secara makna ya artinya sama, tapi secara detailnya coba nanti saya cari perbedaan yang spesifik antara wa'fu anna dan waghfir lana. Yang kedua, bentuk yang Masbuk. Apakah ketika imam mengucapkan sudah berdiri, apakah pada salam pertama atau salam kedua? Kalau dia berdiri ketika imam salam kedua pun tetap sah. Maksudnya imam belum salam kedua, sudah salam pertama, itu tetap sah. Namun baiknya tunggu sampai salam kedua. Karena menurut sebagian ulama, salam itu harus 2 kali, dua-duanya wajib. Ada lagi? Ya. Untuk membaca doa Allahumma zalamtu nafsi dan seterusnya itu Allahumma inni zalamtu nafsi. Iya. Iya. Apakah bacanya itu sebelum baca Rabbana atina atau sesudahnya? Niki sing ketika di akhir sholat sebelum salam. Berarti baca dulu tahiyat sampai rampung. Terus baca sholawat sampai innaka hamidun majid. Baru baca meminta perlindungan pada 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru baca doa tersebut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Ada lagi? Yang lainnya? Posisinya terserah tadi, mau baca Rabbana atina dulu boleh, setelah itu boleh, mau dibulak-balik tidak masalah. Yang penting baca tahiyat dulu. Tidak mesti, mau tambah doa lagi selama masih ada waktu masih boleh. Ya, yang penting di akhir sholat sebelum salam. Ya. Ini kan terkait dengan sekarang, sebenarnya terkait apa? Terikat dengan ketika salam membaca itu ya. Ketika sebagian kita itu salaman misalnya, ada yang sebagian seperti itu. Nah, pertama itu apakah bagaimana itu, dan yang kedua bagaimana kalau kita tidak salaman? Nah, itu baik. Jadi ya ketika selesai sholat tadi yang dituntunkan adalah Nabi SAW tadi diajarkan di sini di dubur sholat itu membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan, yang dituntunkan setelah salam itu adalah membaca zikir. Adapun salam-salaman setelah sholat, ya ini baiknya tidak dilakukan karena kita lebih konsen dalam zikir ketika itu lebih bagus, lebih utama. Adapun ketika diajak salam, ya tetap diladeni, ya karena orang ngajak salam, walaupun kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut, yang penting kita tidak memulainya. Namun kalau diajak salam, ya tetap kita salami ketika itu. Memulainya itu lebih berat daripada melanjutkan. Ya, saya selalu berikan kaidah memulai itu lebih berat daripada melanjutkan. Memulai kita di situ berat. Namun kalau melanjutkan artinya ada yang salamin, kita balas salamnya, nah itu lebih ringan. Ya, jadi memulai lebih berat daripada melanjutkan. Itu kaidah yang sering saya sampaikan, kaidah dari Syekh Muhammad Shalih. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terakhir yang kita kaji adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana hadis tersebut membicarakan tentang zikir sesudah sholat. Masih dalam bab sifat sholat Nabi, ya tentang zikir sesudah sholat. Di mana kita lihat kemarin yang kita bahas bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu fi dubri kulli sholatin maktubatin, yaitu Nabi SAW mengucapkan di akhir setiap sholat wajib, yaitu maksudnya sholat 5 waktu. Berarti ini cuma bacaan sholat wajib saja, yaitu
yaitu setelah selesai sholat 5 waktu, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Yaitu ini zikir yang kita baca sesudah salam. Ingat pengertian dubur kemarin kita bahas ada 2. Dubur itu bisa bermakna itu bisa bermakna bagian dari sholat, yaitu ujung sesuatu namun masih bagian dari sesuatu, yaitu masih bagian dari sholat. Ya. Kemudian makna dubur yang lainnya, yaitu dubur itu artinya di luar sesuatu, artinya sudah selesai dari sholat baru ini dibaca. Namun berdasarkan riwayat yang lainnya, hadis ini yang dimaksudkan adalah setelah selesai salam. Setelah selesai salam, yaitu baca ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah semata selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan, walahul hamdu, Allah lah yang memiliki segala macam pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi jika Engkau itu akan memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi jika Engkau itu halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan orang yang punya harta, yang punya kekayaan juga tidak bisa memberikan manfaat kecuali lewat pertolonganmu. Maka poin di sini yang terakhir yang ingin kami terangkan di sini tentang pemahaman penting mengenai masalah takdir. Tentang pemahaman penting mengenai masalah takdir. Di sini Nabi SAW itu ajarkan bacaan ini sesudah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu jika Engkau yang nanti akan memberinya, dan tidak ada yang dapat wala mu'tiya lima mana'ata, tidak ada yang dapat memberi jika benar-benar Engkau itu halangi. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini adalah kita mesti mengimani takdir. Ini pun bisa kita praktekkan, misalnya kalau orang itu punya jualan. Kan sebagian orang itu begitu khawatir kalau menutup jualannya itu ketika waktu sholat. Menutup jualannya ketika waktu sholat, tutup sebentar saja kemudian melaksanakan sholat. Itu sangat khawatir sekali, takut pelanggannya itu kabur, takut pelanggannya itu lari. Doa yang kita baca ini atau zikir yang kita baca ini sudah sholat, ini bisa membantah keyakinan semacam itu. Karena di sini dikatakan tidak ada yang dapat menghalangi jika engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau itu halangi. Kalau Allah tetap memberi rezeki, kalau kita tetap sholat tetap akan dapat. Ada yang buka toko sampai 24 jam sekalipun, dengan orang yang buka toko itu cuma mungkin 3 jam 4 jam saja, ada yang cuma 3 jam atau 4 jam bisa mengalahkan yang 24 jam. Berarti apa? Ini yang mesti kita imani, yaitu kalau Allah itu pastikan kita akan dapat rezeki tersebut, kita akan dapat. Meskipun mungkin usaha kita itu sedikit, kalau Allah itu pastikan kita tidak akan memperolehnya, juga kita kalau mati-matian untuk mendapatkannya tidak bisa untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi sudah kita sholat, kita sudah diajarkan rezeki ini. Bagaimana mengimani rezeki seperti itu, yaitu mengimani takdir dengan benar. Begitu juga dalam hal misalnya ada yang diberikan kekayaan dan ada yang tidak diberikan kekayaan. Mungkin sama-sama lulusannya tahun yang sama. Sama-sama juga sudah bekerja 20 tahun misalnya. Ada yang diberikan rezeki yang lebih, mungkin dia sudah punya mobil yang mewah, ada yang masih pakai motor biasa setelah 20 tahun kerja. Maka bacaan ini juga mengajarkan kepada kita harus mengimani takdir.
Ya, kalau Allah itu ya beri, pasti diberi. Kalau Allah itu tidak akan memberi kepada kita, ya juga tidak akan memberi. Namun yang mesti kita yakini, pemberian harta atau rizki tadi, di mana ini adalah rizki yang umum, tidak menunjukkan Allah itu cinta pada orang tersebut. Ada yang diberikan kekayaan, ya, ini tidak menjadi standar orang itu yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang tidak diberi kekayaan, dia jatuh miskin, dia berada dalam kemelaratan misalnya. Ini juga tidak menjadi tanda bahwasanya dia yang jadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu bukanlah standar orang tersebut dicintai ataukah tidak oleh Allah. Ya, itu bukanlah standar orang itu cintai ataukah tidak oleh Allah. Standarnya itu adalah ketakwaan dan keimanan dari masing-masing orang. Maka itulah yang membedakan manakah yang jadi wali Allah yang terdepan, yang paling tinggi, dan manakah yang tidak. Karena Allah itu katakan tentang wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan namanya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan semakin bertakwa, maka orang itulah yang semakin mulia di sisi Allah. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu tadi salah satu bacaan sesudah salam. Nah, setelah itu dibawakan lagi hadis oleh Ibnu Hajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau zikir yang kita bahas ini nanti dibaca sebelum salam. Padahal tadi sebelumnya itu sudah diajarkan bacaan zikir sesudah salam. Ibnu Hajar bawa hadis lagi, ini bacaan sebelum salam. Jadi sebenarnya Ibnu Hajar itu cuma mengumpulkan hadis saja. Jadi kadang tidak berurutan. Harusnya yang ini taruh depan, yang ini di belakang. Beliau tidak urutkan. Beliau cuma mengumpulkan hadis. Oh, ini hadis-hadis yang membicarakan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti urutannya gimana? Cari sendiri. Nah, ini kita lihat hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubur shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan ketika dubur salat, saat atau pada dubur salat. Ingat, dubur salat yang kita bahas sebelumnya ada berapa makna? 2. Makna yang pertama tadi apa? Sebelum salam, di ujung sholat sebelum salam. Dubur sholat yang kedua, sesudah sholat, yaitu sesudah salam. Hadis ini nanti dapat dimaknakan bisa sebelum salam, artinya di ujung sholat sebelum salam. Bisa juga dimaknakan sesudah sholat, setelah salam. Tapi nanti kita akan baca dulu, nanti baru akan ada keterangannya. Yaitu Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sikap bakhil, pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari tidak semangat dalam melakukan amalan. Itu maksudnya amalan-amalan besar. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan jubn. Wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kembali ke keadaan usia yang jelek. Yaitu maksudnya berlindung dari waktu tua yang jelek. Kemudian yang keempat, Nabi sebut, Allahumma a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min fitnati dunya. Ya Allah, aku meminta perlindunganmu dari fitnah dunia. Kemudian yang terakhir yang Nabi SAW minta,
wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kita lihat dubur yang dimaksudkan dalam hadis ini sama seperti tadi yang kami terangkan, bisa akhir tasyahud sebelum salam, bisa makna yang kedua setelah salam. Namun ini kaidah yang perlu diingat, atau aturan yang bisa diingat, bahwa doa, ya, kalau dubur, ya, dubur ini kita bisa rinci jadi dua dan perinciannya ini lebih lengkap. Dubur tadi maknanya adalah di akhir tasawuf sebelum salam. Ini berlaku untuk doa-doa. Jadi isinya yang ada sebelum salam, di akhir tasyahud itu adalah doa-doa. Karena apa? Karena Nabi SAW setelah menyebutkan kalian setelah baca tasyahud, maka kata Nabi SAW, summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Dan silakan setelah baca tasyahud, pilihlah dari doa yang engkau mau. Artinya sebelum salam, berarti yang bagus itu adalah letaknya untuk baca doa. Jadi inilah yang Nabi SAW itu arahkan kepada kita, sebelum salam itu letaknya doa. Nah, sedangkan makna yang kedua tadi dubur sholat, yang makna kedua itu adalah setelah salam. Di situ yang paling bagus adalah tempatnya untuk berzikir. Banyak-banyak baca zikir. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian telah selesai sholat, lihat, setelah selesai sholat, fazkurullaha, maka berzikirlah pada Allah. Diperintahkan untuk apa? Berzikir, bukan berdoa. Berzikirlah pada Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Maka sini para ulama simpulkan setiap dalil, setiap nas yang menyebutkan tentang zikir, maka zikir yang dimaksudkan situ letaknya sesudah salam. Ya, zikir yang dimaksud itu bacaannya letaknya sesudah salam. Jadi kita nanti bisa bedakan hadis yang katakan tentang dubur solat. Ya, dubur solat kalau itu berupa doa berarti sebelum salam. Kalau dubur solat itu berupa zikir berarti sesudah salam. Kecuali untuk beberapa doa ada yang letaknya sesudah salam. Contohnya adalah bacaan istighfar 3 kali. Ini nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya. Karena bacaan istighfar itu artinya doa meminta ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampunan padamu ya Allah. Doa memohon ampunan. Letaknya kapan? Sesudah salam. Ya, kecuali bacaan itu. Ada juga bacaan yang satu, tapi hadisnya ini hadis yang dhaif, ya. Itu bacaan Rabbi kini adzabak yauma tab'atsu au tajma'u ibadah. Ya Allah, ya, selamatkanlah aku dari siksa, ya, pada hari nanti aku dibangkitkan atau pada hari hamba-hambamu itu dikumpulkan. Ya, hadis ini dikatakan bukan terletak sesudah sholat, namun letaknya nanti sebelum tidur. Nah, kita kembali tadi. Intinya di sini berarti kesimpulannya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas letaknya berarti sesudah
Letaknya berarti sebelum salam, karena isinya apa? Doa. Ya, jadi dapat kita ambil faedah yang dimaksudkan dubur sholat pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sebelum salam, karena itu adalah isinya doa. Terus doanya di sini isinya apa? Ada 5 hal yang disebutkan dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari sifat pelit, kikir, bakhil. Yang dimaksudkan di sini adalah secara syar'i pengertiannya itu adalah man'ul wajib, enggan untuk menunaikan yang wajib dari harta. Atau maksudnya di sini adalah man'ur rajuli al-qadir, orang yang mampu, yang kaya itu enggan untuk apa? Bil ma'ruf min malihi, untuk memberikan atau menyalurkan hartanya dengan cara yang ma'ruf, yaitu maksudnya pada tempat-tempat yang wajib untuk disalurkan. Jadi dia pelit menyalurkan harta tadi di tempat-tempat yang wajib. Itu namanya bakhil. Lawan dari bakhil ini namanya ya al-jaud, artinya orang yang suka berderma, ya, orang yang suka memberi, orang yang suka memberikan bantuan. Jadi bakhil tadi intinya maknanya adalah enggan menyalurkan harta untuk hal-hal yang wajib. Misalnya hartanya sudah mencapai nisab. Yang namanya nisab kalau untuk mata uang gampangannya di atas nisab perak yaitu 4 juta. Hartanya sudah 20 juta, namun setiap tahunnya cuma disimpan-simpan saja, tidak mau mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya tersebut. Tanpa orang itu meminta-minta, dia sendiri tidak mau mengeluarkan. Ini sudah disebut bakhil. Ya, tidak mau mengeluarkan harta untuk kepentingan yang wajib. Jadi bakhil itu jangan kira cuma ada orang yang datang ngemis kemudian tidak kasih, ketika itu disebut pelit. Tidak. Di sini lebih daripada itu. Ya, di sini lebih daripada itu. Artinya di sini yang paling penting di sini tadi bukan yang sunnah-sunnah seperti itu, namun yang dimaksudkan sini adalah enggan memberi untuk sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua yang diminta di sini adalah wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari al-jubn. Jubni di sini yang dimaksudkan adalah dha'fun fil qalbi yamna'u sahibuhu minal iqdam fil mawadi' syarifah. Lemahnya hati yang enggan untuk melakukan amalan-amalan yang mulia. Lemahnya hati untuk melakukan amalan-amalan yang mulia. Seperti apa? Enggan berjihad. Seperti apa lagi? Enggan untuk mengatakan kebenaran. Contohnya apa lagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu enggan untuk mengajak orang lain dalam kebaikan dan juga enggan mengingkari kemungkaran pada saudara muslim yang lain. Intinya dia meninggalkan hal-hal yang ini adalah amalan yang mulia, yang sangat diagung-agungkan dalam agama ini. Asalnya memang jubun ini adalah sifat pengecut di mana orang itu lari dari medan perang.
Asalnya maknanya seperti itu. Namun para ulama perluas maknanya. Yang dimaksudkan sini adalah enggan melakukan amalan-amalan yang mulia. Malas, hatinya sudah malas melakukan amalan-amalan yang mulia. Dan berarti kalau kita minta doa seperti itu, ya Allah lindungilah aku dari sifat jubun, berarti kita minta petunjuk pada Allah supaya diberi taufik, diberi kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang mulia. Amalan jihad, amalan-amalan ma'ruf nahi mungkar, amalan tadi berkata yang hak, dan amalan-amalan yang mulia, amalan yang mulia yang lainnya yang ada dalam agama ini. Kemudian yang ketiga yang Nabi SAW minta dalam doa ini, wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kembali ke keadaan usia yang hina. Yaitu maksudnya apa? Usia tuanya itu usia yang jelek. Kalau dikatakan dikembalikan ke usia yang jelek, itu maksudnya keadaannya ketika usia tua sama seperti dulu ketika dia lahir. Artinya sama kondisinya seperti anak-anak. Anak-anak gimana? Kalau anak-anak mau pergi kemana-mana harus temani orang tuanya. Kemudian dia keinginan untuk apa-apa juga tidak ada. Pokoknya asal main saja. Tidak punya tujuan hidup untuk sesuatu, itu tidak ada. Kemudian akalnya sakhif. Di sini dikatakan oleh para ulama akalnya itu sakhif, yaitu akalnya itu pendek. Kemudian semangatnya itu sedikit. Jadi tidak ada persiapan dirinya untuk tujuan yang pasti, yaitu negeri akhirat. Dan ada yang di usia tua seperti itu. Jadi kembalikan seperti keadaan dulu ketika dia itu kecil. Maka doa ini berarti apa? Kita meminta pada Allah supaya diberikan waktu tua yang baik. Supaya diberikan waktu tua yang baik. Jangan dikembalikan kembali lagi seperti dulu. Dan para ulama seringkali menerangkan waktu tua seseorang itu adalah cerminan dari waktu mudanya. Artinya di sini inti dari kehidupan seseorang itu adalah pada saat dia berada pada usia semangat. Kalau di usia sebenarnya orang itu semangat untuk ibadah, namun dia habiskan waktunya dengan sia-sia, waktunya itu habis di night club, waktunya itu habis dengan narkoba, waktunya habis, uangnya habis dengan menghabiskan uangnya untuk rokok. Maka nanti kalau keadaan usia mudanya seperti itu, tidak mau memperhatikan sholat, tidak mau memperhatikan amalan-amalan, maka keadaan dia ketika usia tua juga dalam keadaan jelek. Jadi intinya itu pada usia mudanya. Oleh karena itu ketika para ulama itu melihat ada orang-orang soleh yang saat usia tuanya itu masih kuat jalan, masih kuat datang ke masjid, masih kuat untuk melakukan ibadah-ibadah, ya, maka mereka katakan atau bertanya pada ulama tersebut, ini kenapa kamu masih kuat seperti ini? Ada yang sampai seorang ulama, dan ini dikatakan inilah Al-Qadi Abu Syuja, yang meninggal dunia sampai usia 160 tahun. Ketika usianya sudah 100 tahun, dia lompat dengan lompatan yang jauh, yang tidak mungkin simbah-simbah itu bisa lompat seperti itu. Maka orang-orang itu tanya, ini apa gerangan kok bisa kamu lompat seperti itu? Maka dia mengatakan, anggota badanku ini aku jaga ketika usia mudaku dari perbuatan maksiat. Maka Allah menyelamatkan anggota badanku ini di usia tuaku, tetap kuat, kokoh seperti ini, masih tetap untuk semangat dalam beribadah. Dan terbukti dia sampai tua pun tetap semangat, sampai tua pun dia masih tetap diberikan kecerdasan.
Dan Ibnu Rajab, ya ini kisah dari Ibnu Rajab. Dia menceritakan ulama-ulama juga ketika itu melihat simbah-simbah ada yang jalan sudah ya bongkok-bongkokan. Artinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Maka para ulama itu langsung menilai, gitu, lihat orang ini jalannya sudah susah seperti itu. Ini tanda waktu mudanya itu dia habiskan dengan sia-sia, maka Allah tidak menjaganya di waktu tuanya. Maka apa yang dikatakan atau kisah yang dibawakan oleh Ibnu Rajab ini adalah pelajaran dari hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, yaitu maksudnya jagalah aturan-aturan Allah. Bisa diartikan juga jagalah aturan Allah di waktu mudamu, maka Allah yahfazka, Allah akan menjagamu di waktu tuamu. Jadi bisa dimaknakan demikian, jagalah aturan Allah, beribadahlah kepada Allah di waktu mudamu, maka Allah akan menjagamu di waktu tuamu. Inilah yang tadi kita minta pada doa, isi doa yang ketiga ini, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar tidak kembali ke keadaan umur yang jelek. Kemudian disebutkan lagi di sini, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah syahwat dunia, terlalu bersemangat untuk kejar-kejar dunia, sehingga hatta talhiha anil qiyam bil wajibat. Yaitu gara-gara kejar dunia ini sampai lalai dari yang wajib, sampai dilalaikan dari yang wajib. Itu namanya terfitnah dengan dunia. Ada yang seharian itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, atau pergi berangkat mungkin lebih di awal daripada itu. Sholat zuhur tidak dikerjakan, alasan sibuk kerja. Sholat asar dalam perjalanan pulang juga nggak sempat sholat asar. Sholat maghrib sudah sampai di rumah sudah capek. Terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan pekerjaannya, sehingga tidak bisa memperhatikan yang wajib. Ya, ada yang seperti itu. Maka doa ini kita meminta perlindungan pada Allah supaya jangan terfitnah. Artinya tergoda dengan nikmat-nikmat dunia seperti itu, sehingga kita melalaikan diri dari yang wajib. Berarti yang kita minta pada Allah di sini apa? Supaya kita bisa sibuk dalam ibadah, meskipun ketika itu kita sedang ya mengejar dunia kita, atau itu karena kebutuhan kita. Tidak terfitnah dengan dunia begitu saja. Kemudian yang terakhir yang diminta di sini, wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Dan inilah yang jadi dalil, di dalam kubur itu ada nikmat, di dalam kubur itu ada siksa. Dan yang kita minta pada Allah di sini adalah supaya diselamatkan dari siksa kubur. Jadi intinya sangat bagus sekali jika kelima hal ini dihafalkan. Jadi setelah kita itu tasyahud, baca tasyahud, sebelum salam baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila ardhilil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Doa ini dicatat dan dihafalkan, praktekkan sebelum salam. Ya, setelah kita baca tasyahud sebelum salam, praktekkan doa ini. Dan ini kemarin juga sudah ada doa lagi yang kita juga baca sebelum salam. Yang kemarin itu apa? Yang kemarin Allahumma yang doa yang diajarkan pada Abu Bakar, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Terus wa anta faghfir dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal
Ghafurur Rahim. Itu juga bisa dibaca sebelum salam. Doa ini juga kalau ada waktu, nah kalau sholat jamaah kalau ada waktu, baca lagi doa ini. Bisa memperbanyaknya ketika sholat sunnah. Jadi doa-doa itu biar manfaat itu dihafalkan dan dipraktikkan di dalam sholat. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Kalau ini kita kembali bacaan ini setelah salam. Yaitu Sauban mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Jika Rasulullah SAW telah selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar, mengucapkan astagfirullah sebanyak 3 kali. Waqal, lalu setelah itu Nabi SAW mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, engkaulah assalam yang memberikan keselamatan, wa minkas salam, dan darimu lah keselamatan, tabarakta, engkaulah yang memberikan keberkahan, ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung, wahai Allah, engkau yang maha agung lagi maha mulia. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, setelah salam disunahkan baca istighfar 3 kali. Disunahkan baca istighfar 3 kali. Dan ini langsung sesudah salam. Ya, perhatikan isi hadis itu maknanya langsung sesudah salam. Izan sorofa, setelah selesai, berarti langsung. Kenapa langsung? Kok langsung setelah salam langsung beristighfar? Ya, faedahnya ini keutamaan. Ini faedah yang kedua, keutamaan baca istighfar di sini adalah untuk menutupi kekurangan yang ada dalam sholat. Karena dalam sholat ada yang punya was-was, dalam sholat ada yang banyak gangguan, dalam sholat ada yang tidak usah, dalam sholat ada yang banyak terganggu. Kekurangan tadi ditutup dengan baca istighfar 3 kali setelah salam. Kemudian faedah yang ketiga, setelah baca istighfar lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian faedah yang keempat, imam setelah salam tetap menghadap kiblat, namun setelah membaca Allahumma antas salam baru berbalik kepada jamaah. Ya, lihat, setelah salam tetap menghadap kiblat, dia baca astagfirullah 3 kali, baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru balik ke para jamaah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, ada hadis dari Aisyah, karena Rasulullah SAW iza sallama lam yakut illa miqdar. Rasulullah SAW itu ketika salam tidaklah, beliau tetaplah duduk sekadar dengan membaca sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau ngadap jamaah atau langsung bubar. Ya, atau langsung beliau pergi dari situ. Cuma sekadar itu saja beliau
duduk. Artinya setelah itu beliau ngadap jamaah atau setelah itu beliau ada urusan langsung pergi dari situ. Kemudian faedah yang lainnya lagi nanti insyaallah kita akan bahas sesudah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fillah wa fadillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab salat bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi terakhir kita mengkaji hadis nomor 57 atau 323 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah jika selesai dari sholatnya beliau beristighfar sebanyak 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tadi beberapa faedah telah kita sebutkan, yaitu disunahkannya setelah salam langsung mengucapkan astagfirullah sebanyak 3 kali. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini dikatakan astagfirullah, ya maka bacaannya kalau bisa tekstual seperti ini, yaitu astagfirullah saja. Ya, tidak sampai astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, karena tekstual yang kita baca berarti yang kita praktekkan juga seperti itu. Ya, karena disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sholatnya langsung membaca astagfirullah 3 kali. Tadi faedahnya ini untuk menutupi kekurangan yang ada dalam sholat. Lalu beliau setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya imam itu balik kepada para jamaah atau imam itu baru beranjak dari tempat duduknya itu setelah dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian faedah yang lainnya lagi di sini berarti kita menetapkan Allah memiliki nama As-Salam. Ya, faedah selanjutnya lagi berarti di sini kita menetapkan Allah itu memiliki nama As-Salam. Dan As-Salam itu berarti Allah itu selamat dari berbagai macam aib dan cacat. Segala bentuk kekurangan tidak pantas disandarkan atau disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan pada makhluk, misalnya buta, misalnya pincang, misalnya makhluk itu butuh tidur, ya, maka ini tidak bisa disandarkan atau kita katakan itu ada pada Allah, karena Allah hanya memiliki sifat-sifat yang sempurna. Lalu dikatakan wa minkas salam. Berarti faedah yang berikutnya berarti kita di sini menyatakan segala keselamatan di dunia dan di akhirat, selamat ketika di jalan, selamat ketika beraktivitas, selamat ketika bekerja, selamat dalam usaha, ya, lebih-lebih lagi di akhirat, selamat untuk masuk surga. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri keselamatan. Dan di sini juga kita menetapkan faedah berikutnya, Allah
lah yang memberikan barokah, berkah atau keberkahan. Sehingga siapa saja yang ingin meminta keberkahan hanyalah boleh meminta pada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengambil berkah dari jalan yang telah Allah dan Rasul-Nya tunjukkan. Jadi tidak bisa orang itu ngalap berkah dari sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Misalnya dengan mengusap-usap keringatnya Pak Kiainya misalnya. Ini tidak ada dalil, tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ini tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita analogikan atau samakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melakukan seperti itu cuma terjadi pada Rasul. Setelah Rasul SAW itu meninggal dunia, para sahabat atau tabi'in itu tidak pernah melakukan dengan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Dulu di masa Nabi SAW itu hidup, mereka ada yang ngelap berkah dengan keringat Nabi, ada yang ngelap berkah dengan air wudhu Nabi, ada yang ngelap berkah dengan bekas wudhu Nabi. Namun itu tidak pernah dilakukan setelah itu kepada Abu Bakar, tidak pernah dilakukan terhadap Umar bin Khattab, tidak pernah dilakukan terhadap Utsman bin Affan, Dzun-Nurain, tidak pernah dilakukan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya ingin ngalap berkah, tentu saja sahabat Khulafaur Rasyidin seperti ini lebih pantas untuk dicari berkahnya daripada kiai-kiai setelah itu. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Ya, tadi ditutup doa tadi, ya Dzal Jalali wal Ikram, yaitu Allah memiliki sifat Jalal, yaitu Izamul Qadar, yaitu kuasa yang tinggi, yang besar, wal Ikram, yaitu kemuliaan. Allah lah yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan kemuliaan. Sehingga Allah lah yang pantas diagungkan dan dimuliakan oleh setiap makhluk. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasin." Siapa yang bertasbih, itu yang dimaksudkan dengan bertasbih ini adalah membaca subhanallah dubura kulli salatin, yaitu di akhir salat, di akhir setiap salat. Ini bacaan tasbih ya, bacaan tasbih. Kalau dikatakan dubur salat, berarti kalau ini bacaan tasbih, berarti dubur salatnya maksudnya setelah salat. Yaitu barang siapa yang bertasbih setelah salam, yaitu setelah selesai sholat, bertasbihnya atau mengucapkan subhanallahnya salasan wa salasin, 33 kali. Wa hamidallah salasan wa salasin, dan bertahmid, ucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, dan bertakbir, ucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'un, fatilka tis'un wa tis'una. Ini totalnya jumlahnya 99. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, totalnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu mengucapkan setelah itu untuk menggenapkan jadi 100. Tadi kan 99, digenapkan jadi 100, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala macam pujian,
dan Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu. Keutamaannya kalau ini diucapkan tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu digenapkan jadi 100 dengan menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya ghufirat lahu khatayahu, akan diampuni dosa-dosanya, wa in kana misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu semisal buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan anna takbirat arba'un wa salasun. Di riwayat yang lainnya disebutkan takbirnya itu 34 kali. Jadi inilah bacaan zikir sesudah sholat. Letaknya setelah apa? Salam. Di sini disebutkan cara yang pertama. Jadi di sini nanti ada beberapa cara membaca tasbih, tahmid dan takbir. Di sini ada beberapa cara. Cara pertama seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, plus genap tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya 33 dulu. Jadi digenapkan 100 dengan baca la ilaha illallah dan seterusnya. Cara yang kedua, tadi disebutkan dalam riwayat yang lainnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, total 100. Itu yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Dua riwayat ini disebutkan oleh riwayat Muslim. Cara yang ke berapa? Ketiga. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Jadi totalnya cuma 30. Dalam riwayat disebutkan, ini riwayat dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW itu membaca ketika zikir yang sudah sholat, ya itu cuma sedikit, yaitu yusabbihullah fi duburi kulli sholatin asyaran, yaitu bertasbihlah setiap akhir sholat itu 10 kali, subhanallah 10 kali, wa yahmaduhu asyaran, dan bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 10 kali, wa yukabbiruhu asyran, dan bertakbirlah, ucapan Allahu Akbar 10 kali juga. Lalu sahabat yang melihat Rasulullah SAW melakukan seperti itu, dia katakan, fa ana ra'aitu Rasulullah SAW, aku sendiri melihat Rasulullah SAW yaf'adu biyadihi, beliau menghitung dengan jarinya, fatilka khamsuna wa mi'ah bilisan. Ini kalau diucapkan dalam sehari, kan tadi 30, ya. Kalau dalam sehari berarti 150 di lisan. Namun kalau dicatat, kata Nabi SAW, kalau dicatat alf wa khamsumi'ah, 1500 fil mizan, nanti dalam timbangan itu 1500 bacaan. Kalau di lisan satu hari itu berapa?
150. 30 kali 5 kan 150. Nanti kalau dalam timbangan itu beratnya jadi 1500. Dilipatkan berapa kali berarti? 10 kali. Jadi kadang sedikit mungkin kita punya kesempatan untuk baca sedikit saja, ya praktekkan ini. Kemudian yang keempat, yaitu dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan ya subhanallah 25 kali. Ya, kemudian alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali. Dan di situ juga dikatakan sebutkan juga ucapan takbir, ucapan tahlil la ilaha illallah. Tapi intinya di situ subhanallahnya 25 kali, alhamdulillahnya 25 kali, Allahu Akbar 25 kali. Kemudian di sini ada catatan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan wal afdalu ayyatiyal musalli bihadhi sifah taratan. Ya, lebih afdal dilakukan silih berganti. Yaitu kadang membaca yang ini, kadang membaca itu, kadang membaca cara yang pertama, kadang membaca cara yang kedua, kadang cara ketiga, kadang cara keempat. Karena sebagaimana sudah pernah kita bahas, kalau ada ibadah itu cara Nabi SAW itu beraneka ragam, ya maka praktekkan itu semuanya. Jangan cukupkan cuma satu saja. Seperti yang saya contohkan misalnya dalam bacaan rukuk. Dalam bacaan rukuk ada bacaan subhana rabbil azim, ada bacaan yang lainnya. Praktekkan bacaan ini sekali-kali, praktekkan bacaan yang lainnya juga sekali-kali. Jadi keempat cara tadi bisa dipraktekkan ya dengan cara yang berbeda-beda setiap kali selesai sholat. Kemudian sebenarnya ada cara yang kelima lagi, yaitu digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Nah itu nanti yang bisa dipraktikkan untuk itu. Ya cara pertama 2 dan 3 ini bisa dipraktikkan. 4 dan 5 nanti saya akan tegaskan lagi untuk pendalilannya nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya itu saja yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan terus kita diberikan keistiqomahan. Ada pertanyaan sebelumnya? Okay. Lebih afdal menggunakan jari, karena dengan jari ini nanti akan jadi saksi pada hari kiamat daripada menggunakan biji tasbih. Namun dengan menggunakan biji tasbih, pendapat yang paling tepat masih dibolehkan, tidak termasuk bid'ah. Bila ada wanita mempunyai kebiasaan haid secara khusus dalam 7 hari, kemudian suatu saat mendapati 2 hari, kemudian nanti akan dia menunggu sampai kebiasaan berakhir atau langsung diwujud? Dilihat wanita tersebut punya kebiasaan haid ataukah tidak. Kalau punya kebiasaan haid, ya, kalau punya kebiasaan haid, maka kebiasaannya itu yang jadi patokan. Misalnya sudah bertahun-tahun itu biasanya 7 hari, kok satu kali itu 2 hari,
ya maka dia tunggu dulu. Ya, dia tunggu dulu. Ya, siapa tahu itu sebenarnya darahnya masih keluar, belum berhenti total. Ya. Kemudian kalau dia tidak punya kebiasaan, misalnya baru mengalami haid, ya, atau karena menggunakan obat KB misalnya, jadi haidnya jadi terganggu, maka dia tidak punya kebiasaan. Berarti di situ yang jadi patokan adalah adanya darah ataukah tidak, maka itu yang jadi patokan. Adanya darah ataukah tidak itu yang jadi patokan. Kalau kasusnya itu karena bukan ada kebiasaan, namun karena penggunaan obat-obat tertentu, ya, maka lihat darahnya itu ada ataukah tidak. Walaupun cuma 2 hari darah tersebut berhenti, berarti setelah itu boleh sholat. Namun kalau ya darah tersebut itu masih mengalir terus lebih daripada 7 hari, meskipun lebih daripada 7 hari gara-gara menggunakan obat tadi, maka tetap masih dianggap darah haid. Darah haid intinya tidak ada batasan minimal, waktunya juga tidak ada batasan maksimal. Ya, ini sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Dan itu lebih memudahkan pada wanita. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.